misalnya udah dipotong tiba-tiba harus ganti lagi gitu. Berubah desain pada saat pembangunan, misalnya kayak bangunan udah jadi seperti sekarang ini, tiba-tiba pelafonnya pengen ganti gayanya. Maka bahan-bahan yang sudah kita beli sebelumnya mungkin ada yang kita ganti kalau misalkan speknya ganti. Atau juga dari sisi pemotongan, misalnya udah dipotong tiba-tiba harus ganti lagi gitu loh pemotongannya. Nah, sementara kemarin potongnya niat yang nggak upselling misalnya, sekarang malah di upselling gitu, sebelumnya malah drop selling gitu kan, jadi agak lain. Apalagi polanya kalau diganti. Itu dari sisi plafon aja. Belum lagi dari sisi lain, misalnya sebelumnya gak ada jendela, mendadak ada jendela gitu. Atau dari sisi cat, sebelumnya cat yang pengennya warnanya agak cool sekarang jadi dibikin lebih anget. Maka itu kan akan berdampak dari sisi pembelian material gitu, pekerjaan tambahan lagi dari sisi tukan. Nah jarang sih kalau misalnya para pemborong gitu, kontraktor-kontraktor yang menggunakan metode borong agak sulit untuk misalnya diminta untuk berubah desain, kecuali memang ada penyesuaian lagi dan akan dihitung kembali. Belum lagi dari sisi desainnya juga, dari sisi perencanaan juga itu perlu didesain ulang gitu, untuk melihat dari sisi 3D-nya begitu sih. Jadi effortnya luar biasa dan makan waktu juga. Sebaiknya sih sebelum mulai ngebangun memang harus sudah fix banget gitu. Tapi ya jarang sih, misal pada saat udah ngebangun sesuai dengan gambar tuh jarang. Hampir biasanya selalu kok kayaknya bagus ya gitu, lihat di luar, tempelin lagi gitu di bangunan. Ya itu wajar sih kalau menurut kami ya, karena selalu aja ada yang lebih baik gitu saat ngelihat di luar gitu. Jadi solusinya untuk itu apa Pak sebenarnya? Untuk solusinya tadi ya, mungkin pertama dari sisi desain mungkin coba difikskan dulu, coba main-main dulu kemana gitu kan, lihat hotel bagus gitu, lihat rumah mewah, lihat di YouTube atau itu agar bisa membulatkan hati gitu untuk desainnya tuh seperti ini gitu, dan nggak ganti lagi dan nggak akan tergoda lagi. Itu harapan pertama. Tapi kalau misalnya masih ragu dan nanti jangan-jangan ketemu lagi, mungkin metode post NP itu bisa cukup membantu, karena mungkin kalau dari sisi borongan prosesnya nggak semudah itu ya untuk ganti spesifikasi gitu, ganti desain, karena yang sebelumnya udah disepakati itu untuk luasan yang disepakati saja. Karena itu dengan metode post NP biasanya pengeluaran itu bisa lebih dimonitoring. Dari sisi desain juga kalau penyesuaian selama masih ada budget digaskan aja gitu. Selalu bisa ada yang seperti itu. Tapi kita biasanya kasih warning kalau bisa kayak gini nanti akan nambah anggaran dan waktu loh Pak, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja, oke siap gitu, sambil menggunakan dana yang ada. Dan nggak jarang juga sih kalau pakai metode cost NP, ternyata di akhir biayanya kok sama dengan yang di RAB ya. Udah deh nggak apa-apa, jadi nggak ada penambahan biaya gitu loh. Kadang-kadang ada seperti itu, karena bisa di-adjust sesuai klien, ada yang dinaikin, ada yang diturunin gitu, nggak cuma di-upgrade, tapi juga ada yang di-downgrade, ada yang tadinya mau dimasukin jadinya nggak dimasukin. Jadi banyak fleksibilitas dari sisi itu, mungkin post NP bisa jadi solusi sih.